Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan uji analisis, uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. See you. Silahkan ditonton videonya baik-baik ya guys. Identifikasi variabel uji Mann-Whitney. Berdasarkan data yang digunakan, variabel independen adalah kelompok yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan variabel dependen adalah skor motivasi belajar. Selanjutnya, identifikasi variabel uji Wilcoxon. Berdasarkan data yang digunakan, variabel independen adalah waktu pengukuran, yaitu sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Sedangkan variabel dependen adalah skor kecemasan. Langkah melakukan analisis data menggunakan aplikasi Jamasi. Nah, uji yang akan kita lakukan yang pertama itu adalah uji Wilson-Rayleigh test, dan uji yang kedua itu uji Mann-Whitney. Nah, kedua variabel ini merupakan uji statistika non-parametrik, yaitu digunakan untuk melihat perbedaan antara kelompok maupun perbedaan pada data berpengaruh. Nah, yang pertama itu kita akan menguji Wilson. Nah, kita salin dulu datanya. Selanjutnya kita masukkan ke Jamasi. Kita ubah nama variabelnya di sini. Ini kita ubah menjadi skor kecemasan. Sebelum intervensi. Di sini kita ubah type-nya menjadi continuous. Nah, selanjutnya kita juga ubah ini menjadi skor kecemasan semasa ke intervensi. Nah, kita juga ubah menjadi continuous. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pilih test. Nah, selanjutnya kita klik file sample test. Selanjutnya kita masukkan variabel skor kecemasan sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Nah, di sini kita hilangkan student dan kita centang Wilson Round. Nah, di sini kita centang juga exercise deskriptif. Nah, inilah hasil dari uji Wilson-Rayleigh. Nah, selanjutnya kita beralih ke uji Mann-Whitney. Kita ambil datanya di Jamasi, di Excel. Nah, kita salin datanya. Lalu kita masukkan ke Jamasi. Kita ubah ini nama variabelnya menjadi kelompok. Tapi ini sifat nominal dan kita ubah di sini skor motivasi belajar. Kita ubah PP-nya menjadi continuous. Nah, selanjutnya kita
flip, to analyze, test, dan kita flip independent sample test. Nah, kita masukkan variabel motivasi belajar ke dependen variabel dan skor belajar dan kelompok recruiting variabel. Nah, kita hilangkan ini student, baru kita centang manualisme. Nah, di sini kita pilih, kita juga centang exercise descriptive. Inilah hasil dari uji manualisme. Nah, ini saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi variabel dan hipotesis. Yang pertama itu uji Mann-Whitney. Nah, pada analisis pertama ini digunakan dua variabel, yaitu variabel independen yang terdiri atas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan variabel independennya adalah skor motivasi belajar. Karena tujuan analisis ini adalah membandingkan skor motivasi belajar pada dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan, maka metode yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Adapun hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, HA-nya ini terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu uji Wilcoxon-Sagnatt Rank Test. Nah, pada analisis kedua ini digunakan dua pengukuran yang berasal dari responden yang sama. Pengukuran pertama yaitu skor kecemasan sebelum intervensi dan pengukuran kedua adalah skor kecemasan setelah intervensi. Karena kedua pengukuran dilakukan pada subjek yang sama dalam dua waktu yang berbeda, maka analisis yang digunakan adalah uji Wilcoxon-Sagnatt Rank Test. Adapun hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi. Selanjutnya akan dijelaskan tahapan analisis menggunakan aplikasi Jamovi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan hasil analisisnya. Yang pertama itu ada uji Wilcoxon-Sagnatt Rank. Pada hasil analisis, uji Wilcoxon diperoleh nilai W sebesar 405 dengan nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,001. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 30 orang. Kemudian rata-rata skor kecemasan sebelum intervensi sebesar 50,1, sedangkan setelah intervensi menurun menjadi 39,10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan rata-rata skor kecemasan setelah intervensi diberikan. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. Dengan demikian, intervensi yang diberikan berkaitan dengan penurunan skor kecemasan pada responden. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney U. Jadi berdasarkan output Jamovi diperoleh nilai U sebesar 51,5 dengan nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,001. Analisis dilakukan terhadap 40 responden yang terdiri atas 20 responden pada kelompok eksperimen dan 20 responden pada kelompok kontrol. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, kelompok eksperimen memiliki rata-rata skor motivasi belajar sebesar 44,4. Kemudian mediannya sebesar 45,5 dan simpangan baku sebesar 12,7. Sementara itu, kelompok kontrol memiliki rata-rata skor motivasi belajar sebesar 64,4 dengan median 63,0 dan simpangan baku 13,2. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil nilai rata-ratanya, kelompok kontrol memiliki skor motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok eksperimen. Mungkin itu saja dari saya mengenai hasil analisis. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Sekian dari kami, maafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.